Indah dan mempesona. Itulah kata yang terucap saat melihat langsung Plengkung, pantai dengan bentuk pesisirnya yang melengkung ke dalam dan menonjolkan sebagian pulaunya keluar. Dikisahkan pada tahun 1972, sekelompok peselancar asal Amerika Serikat mengadakan sebuah ekspedisi berburu ombak di sejumlah pantai dunia. Tibalah mereka di Plengkung. Di sini mereka berlabuh dan menyebut pantai Plengkung dengan sebutan G-Land. Sebutan ini dilekatkan karena bentuk pantainya yang menyerupai huruf G atau G dalam bahasa Indonesia. Bibir pantai G-Land membentuk huruf G, dikelilingi oleh buih-buih putih sisa deburan ombak, menandakan G-Land dikelilingi oleh ombak-ombak eksotis yang menjadi daya tarik bagi peselancar. Tak hanya itu, G-Land juga menyimpan pesona alam liar. Letaknya yang berada di dalam wilayah perlindungan Taman Nasional Alas Purwo menjadikan G-Land terjaga secara alami. Kehidupan satwa liar di Taman Nasional ini menjadi daya tarik tersendiri. Monyet-monyet bergelantungan, bergerak ke sana kemari, bersanding dengan kehidupan para wisatawan. Tak ada yang terganggu atau mengganggu. Ditambah lagi indahnya padang savana yang tersembunyi di antara rimbunnya hutan purwo. Kehidupan yang harmoni, alam liar, manusia dan rumah ibadahnya yang kokoh berdiri di dalam benteng pepohonan rindang. Di balik kerimbunan hutan ini tercipta harmonisasi alam liar dan kearifan masyarakat Purwo yang masih menjaga keutuhan budaya spiritual. Deretan pepohonan membentuk lorong, perlintasan jalan menuju sebuah situs tua. Tak ada catatan berapa usia situs kawitan yang sudah ada sejak hutan Purwo dibuka. Di sini kearifan lokal berlangsung. Doa-doa pemujaan kerap dilantunkan untuk memohon perlindungan kepada Sang Kuasa agar tetap menjaga keaslian Purwo. Ini adalah bagian dari kearifan lokal yang masih dijaga di Alas Purwo, dan sebagian masyarakat Jawa melakukan ini sebagai salah satu upaya untuk menjaga situs temuan sejarah yang ditemukan pertama kali saat Alas Purwo dibuka. Masyarakat Purwo mempercayai situs kawitan sebagai pintu gerbang menuju alam lain di hutan Purwo. Sulit untuk terkabul satu doa kalau tidak melewati pintu gerbang. Tidak kulon nuwun dulu gitu loh. Jadi ini tempatnya kulon nuwun. Yang jelas paling inti itu adalah ini, jalan situs kawitan ini. Ini kan sebagai gapuro dari orang yang lakon di Alas Purwo. Alas Purwo dikenal dengan kerajaan goib, kan gitu kan ya. Ini pintu gerbangnya. Tempat ini adalah situs kawitan, ini nggak boleh dirubah. Makanya dulu dibangun dengan ada yang salah. Di situ ada dulu tertutup, itu dulu tertutup. Kemudian kita sarankan ini harus dibuka. Karena apa? Ini pintu gerbang kok ditutup kan gitu kan ya. Gitu. Dicor dulu ditutup, lalu harus dibuka. Gitu ya. Kayak itu. Jadi tempat ini peninggalan sejarah ini harus kita uri-uri agar supaya apa ya? Kepentingan wisata ritual tadi tetap bertahan. Selain menjadi pelaku kegiatan spiritual, Tin Suto juga bertugas sebagai polisi hutan Purwo. Bertugas sejak 1983, ia kian meyakini Purwo adalah representasi dari kebesaran Tuhan yang patut dijaga dan dilestarikan. Ia menyebut di hutan seluas 42.420 hektar ini terdapat hutan inti yang tidak boleh dicamah dan dirambah. Di hutan ini terdapat kayu dengan usia ratusan tahun. Bahkan Tin Suto meyakini Purwo adalah asal mula peradaban. Hal itu ditandai dengan ditemukannya situs kawitan dan nama hutan yang disebut Purwo. Purwo itu artinya kawitan
asal muasal dari segala peradaban kemanusiaan di dunia. Bukan cuma di Indonesia, bukan cuma di Banyuwangi, tetapi seluruh dunia. Kenapa? Kisah pewayangan itu berasal dari India. Bratayuda, Ramayana itu berasal dari India. Tapi kenyataannya nama wayangnya wayang Purwo. Jadi nggak ada wayang India, wayang Jogja, nggak ada. Wayang kulit itu namanya wayang Purwo. Dan Purwo adanya hanya di Banyuwangi Selatan, yaitu di Taman Nasional Alas Purwo. Penjaga di Alas Purwo mencatat, dalam sebulan bisa ada 100 hingga 200 pelaku wisata spiritual. Wisata spiritual biasanya dilakukan di sejumlah titik, seperti di gua, di tepian laut, dengan tempat tersembunyi di antara bebatuan karang atau di bawah pepohonan yang usianya diyakini mencapai ratusan tahun. Tidak hanya dari dalam negeri, pelaku wisata spiritual juga berasal dari Asia Tenggara, seperti Tiongkok, India, Thailand, Sri Lanka, dan Filipina. Kalau wisata spiritual itu rata-rata pengunjungnya dari Indonesia saja atau dari negara lain, Pak? Dari mancanegara pun ada, walaupun tidak sebanyak lokal ya. Ya dari India, dari Turki, dari Tiongkok, itu daerah apa? Yang kemarin lagi rame, daerah Wuhan kemarin itu. Terus kemudian dari Filipina, dari Malaysia. Itu karena mancanegara ya otomatis sedikit-sedikit karena jauh ya. Yang paling banyak tetap lokal. Lokal terbanyak adalah Jawa Tengah. Ini adalah salah satu spot wisata spiritual disebut dengan Parang Ireng. Disebut Parang Ireng karena karangnya atau batunya ini berwarna hitam. Dan rata-rata mereka yang menjalani wisata spiritual itu untuk mencari ketenangan batin atau mungkin mencari kedamaian yang tidak mereka dapatkan di kota besar misalnya atau di tempat-tempat yang riuh. Dan cukup banyak di Purwo ini ada 140 atau mungkin bahkan lebih gua yang dijadikan sebagai wisata spiritual, tidak hanya dari dalam negeri tetapi dari mancanegara. Ini sisa-sisanya Pak ya, bagi mereka yang bisa menjalani wisata spiritual, duduk di sini. Pantai Plengkung dan Alas Purwo tak dapat terpisahkan. Bentang hutan dan lautannya yang berombak menjadi perpaduan sempurna. Bagi pemerintah Kabupaten Banyuwangi, keunikan di balik kerimbunan Alas Purwo ini adalah daya tarik yang patut dilestarikan. Wisata spiritual ditangkap sebagai wisata ritual yang mampu menarik wisatawan. Bagi Banyuwangi, Alas Purwo tidak hanya sekedar hutan, tetapi Alas Purwo adalah hutan tropis yang menjadi cagar biosfer dunia dan di dalamnya juga mengandung daya tarik yang nilai plus. Kalau orang Jawa bilangnya mistis, tetapi kalau kita ngomongnya adalah wisata ritual. Ya, di dalamnya juga ada situs kawitan yang cukup panjang ya dengan puranya yang luar biasa. Tapi di sana juga ada gua-gua, ada 7 macam gua di di Alas Purwo dan ini menjadi tempat ritual bagi masyarakat umum ya. Banyak pertapa-pertapa yang umurnya konon bisa mencapai ratusan tahun bertapa di sana untuk mencari sesuatu. Karena memang Alas Purwo diyakini menjadi tempat ritual terbaik karena hutannya cukup masih bagus, terjaga dengan baik dan tidak banyak orang yang menjamah. Banyuwangi, Plengkung atau Jilen dan Alas Purwo adalah sihir alami bagi wisatawan yang mencintai perpaduan sempurna alam liar, keindahan dan tantangan untuk menaklukkan ombak yang mampu mencapai 7 meter.
Dengan hamparan air lautnya yang biru menjadi arena perlombaan sempurna bagi peselancar dari berbagai negara. Tahun ini G-Land kedatangan tamu, menjadi tuan rumah pertandingan surfing bergengsi di dunia. Ya, World Surfing League Championship Tour G-Land Pro akhirnya tiba. Sebelumnya pada 1997, WSL City Pro pernah digelar di G-Land. Kini setelah absen selama 25 tahun, G-Land kembali dikunjungi peselancar dunia. Sebagian besar pemain surfing dunia yang hadir tahun ini belum pernah merasakan ombak G-Land, sehingga ini adalah waktu pembuktian bagi mereka. Kategori pro pada WSL menjadi puncak dari pertandingan surfing yang dihadiri oleh bintang-bintang surfing dunia. Kehadiran Gabriel Medina, Filipe Toledo, dan Carissa Moore menyempurnakan pertandingan yang diikuti oleh 10 negara, di antaranya Amerika Serikat, Australia, Brazil, Hawaii, dan Afrika Selatan. 24 bintang surfing dunia beradu pacu menari di atas papan selancar menaklukkan ombak G-Land yang menggulung. It's a very famous wave internationally. It's a perfect left-hand reef break. So yeah, we've been looking at it for many years, and we tried to come back in 2020, and then COVID hit. We had to cancel, and 2021, and the COVID again. So finally, we're back, and it's very exciting to be here. Dalam kemeriahan pertandingan ini, Alas Purwo tak lagi sunyi. Melalui WSL G-Land Pro kali ini, mata dunia tertuju pada pelengkuk. Keelokannya kian berkumandang dan mengundang mereka yang ingin menaklukkan ombak G-Land. Indonesia dengan lautnya yang mempesona, G-Land dengan ombaknya yang sempurna tak mampu ditaklukkan oleh seorang juara dunia sekalipun. Gabriel Medina yang 3 kali menjadi juara dunia surfing profesional pria harus menghentikan tarian selancarnya pada babak quarter final. Di babak ini, Filipe Toledo dipaksa takluk dengan permainan Rio Waida. Selancar Indonesia asal Bali yang turut memacu papan selancarnya di ajang permainan selancar dunia WSL. Bagi Rio, ajang seperti inilah yang ia tunggu-tunggu. Mungkin lebih banyak pengalaman untuk saya, karena gimana ya, menurut saya kurang tahu cara bertanding gitu, karena gimana ya, kalau menurut saya harus belajar cara bertanding melawan surfer-surfer yang top level, dan ya tentu saja fisik dan mental. Mungkin kita kurang pengalaman untuk cara bertanding karena kita tidak banyak event di Indonesia, jadi ya kita harus lebih belajar cara bertanding. Untuk surfingnya kita ada level lumayan tinggi, cuman cara bertandingnya aja kita kurang tahu, jadi ya untuk semua surfer Indonesia harus lebih bertanding dan belajar lagi cara bertanding dan ya lebih hungry untuk mendapatkan juara. Cuma dukung surfing untuk surfer Indonesia lagi, dan semoga ada event lebih banyak di Indonesia. Jadi untuk surfer Indonesia bisa bertanding lebih banyak. Pada kategori pria, arena surfing G-Land di babak final menjadi milik Filipe Toledo, atlet selancar terbaik dari Brazil, dan Jack Robinson dari Australia. Di laut yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia ini, Toledo dan Robinson mencoba menjadi yang pertama di dunia menaklukkan ombak kiri G-Land yang terkenal panjang dan tubulan. Babak final pada kategori perempuan tak kalah antusias. Carissa Moore dari Hawaii dan Joanne Dive dari Prancis, 2 pemain terbaik dunia, bersiap menaklukkan ombak G-Land. Gulungan-gulungan ombak coba ditaklukkan Carissa Moore. Tubuh atletisnya menari di atas selancar, melintasi tubular panjang yang menggulung nyaris sempurna. Ombak G-Land ia taklukkan dalam gerakan yang apik. Tak mau kalah, Joanne Dive membalas dengan upaya-upaya yang tak kalah hebat. Beberapa kali Joanne tersungkur di antara debur ombak G-Land. Dan akhirnya Dive menemukan ombaknya.
Giveaway berhasil mengayun papan selancarnya melintasi gulungan tubular yang panjang dan berakhir dengan cantik. Giveaway menggoyang lengan dan kakinya untuk mengayuh papan melintasi ombak-ombak menggulung di laut spot surfing yang disebut Uluwatu. Ombak G-Land kini menyisihkan Carissa Moore dari kursi juara setelah 25 kali memegang medali kemenangan sebagai juara bertahan WSL Championship Tour Pro. Carissa Moore harus merelakan kursinya untuk Johan Giveaway. Moore yang menyandang gelar 5 kali juara dunia surfing harus takluk di hadapan ombak spot Uluwatu G-Land yang menggila sore itu. Bukan Indonesia jika tanpa budaya, dan bukan Banyuwangi jika suara kemenangan tanpa kuntulan. Dua juara WSL City G-Land Pro diarak menggunakan tari kuntulan. Tari ini adalah representasi sukacita dan kemenangan. Menjadikan G-Land kian eksotis, hal baru yang belum pernah dijumpai dan dirasakan oleh pemain-pemain surfing dunia. G-Land menjadi saksi sejarah baru juara dunia WSL. Kejuaraan surfing bergengsi telah menggeser posisi juara dunia dari kursi kemenangan, mengukuhkan betapa eksotisme ombak G-Land tak mudah ditaklukkan. Jack Robinson dan Johan Giveaway tak mampu berpaling dari G-Land, ombak yang telah memberi mereka kemenangan. Mereka pun berjanji akan kembali. Yeah, it's crazy. Hasn't really sunk in just yet. I think I'm still floating right now, but yeah, I'm so happy right now. It's really so happy. You know, I think coming to a place like this and being on a good vibe, that makes it a lot better. It's it's difficult through the years, ups and downs, but when we come here, we feel good, and that helps a lot. It's good vibes. Yeah, G-Land, it's incredible. It's you have to come here to feel it yourself. It's just you go back in time. I feel like everything slows down, and yeah, it's just you, nature, and the waves, and the animals. It was bigger waves, so we could have pushed ourselves a lot, and it was really, really special. I do enjoy to come on the left handbrake and on the reef because it reminds me home. Yeah, I mean, I've been passionate about the monkeys here. I love monkeys, and I love to watch them and what they do, and it's so funny. So this is mainly the part that I really liked around here, and just the wildlife around and the jungle vibes, there's no place like here that I've ever been, so I really enjoyed my time here. Kesuksesan World Surfing League Championship Tour G-Land Pro menjadi pertimbangan untuk kembali digelar tahun berikutnya. Dengan dukungan pemerintah, G-Land patut dilihat dunia dan dikenalkan sebagai tempat eksotis yang menyimpan ombak terbaik dunia. Berkah dari World Surfing League Championship Tour G-Land Pro, sektor wisata kembali bangkit. Perekonomian warga pun terangkat. Sentra kuliner, layanan jasa sewa perahu motor, sewa mobil, dan penginapan mendulang berkah. Untuk memberikan dukungan pada surfer, supporter ada yang menyewa perahu motor dan perahu karet.
Tak puas melihat hanya melalui tayangan langsung di layar kaca, mereka juga ingin menikmati permainan dari spot terdekat dengan area surfing. Dalam sehari, sewa perahu motor seharga Rp1 juta. Ada sekitar 5 pemilik perahu motor yang mengambil kesempatan ini. Tak hanya itu, setelah terpuruk akibat pandemi COVID-19, sopir mobil jeep pun mendulang rezeki. Dalam sehari, mereka bisa 4 kali pulang pergi dari lokasi parkir wisatawan hingga ke Pantai Plengkung. Sekali jalan, harga yang ditawarkan sebesar Rp250.000. Dari Pantai Pancur biasanya wisatawan harus mengendarai jeep untuk menuju ke Jilen atau Pantai Plengkung dengan membayar sekitar Rp250.000. Satu jeepnya ini bisa diangkut pulang pergi. WSL kemarin adanya WSL sampai berapa Pak sehari? Sehari maksimal 4 trip Pak, Mbak. Kenapa hanya 4? Karena dibatasin kuotanya. 80 orang, kalau udah penuh akhirnya buka tutup, iya masuk, dan ada keluar sini masuk. Karena diberi ID card Pak. Oh pakai ID card gitu ya? ID card. Berkahnya apa Pak untuk teman-teman driver jeep gitu? Karena kayak gimana sih Pak, kan kemarin ini kena pandemi, jadi kan sepi banget, nggak pernah narik, jarang lah pokoknya. Ketika ada ini, alhamdulillah bisa kayak puas sih Pak. Sehari sampai berapa Pak dapat? Dapat ada yang 3, ada yang 4, yang maksimal 4 lah. Banyak ya Pak ya? Ya alhamdulillah karena corona kemarin. Memang daya tarik yang paling banyak itu memang surfing Pak ya? Iya, memang. Karena ini kan dunia Pak, surfing dunia. Untuk menuju Pantai Plengkung dari titik parkir, pengunjung membutuhkan waktu 30 menit. Sepanjang 30 menit, wisatawan disajikan dengan pemandangan hutan yang lebat, suasana teduh dan sejuk. Jika beruntung, sesekali berpapasan dengan binatang liar seperti kijang, kelinci, babi hutan, atau bahkan burung cendrawasih. Hutan Purwo dan eksotisme Jilen, daya tarik yang kerap memunculkan rasa ingin tahu pengunjung. Taman Nasional Alas Purwo justru menjadi perekat bagi hutan alami di Banyuwangi maupun di Indonesia. Bahkan ini menjadi surga tidak hanya selancarnya, tetapi bagi turis mancanegara ini semacam jungle ya, jungle hutan tropis yang luar biasa dan menjadi aroma khusus ya dari sektor pariwisata. Kalau kita melihat sektor pariwisata biasanya hanya pantai, tapi ini bagaimana pantai bisa bersejajar dengan hutan. Ada tidak hanya sekedar hutan, tapi satuannya juga bisa kita lihat. Situsnya juga kita bisa lihat di sana. Ada situs tertua yaitu situs Kawitan, di mana teman-teman kita agama Hindu juga biasa melakukan doa ritual di tempat itu. Eksotisme Jilen dan Purwo tidak hanya menarik bagi wisatawan asing, tapi juga wisatawan domestik. Lebih-lebih, keberadaan kompetisi surfing tingkat dunia membuat pengunjung berbondong-bondong datang dan menyaksikan perhelatan yang sudah lama dirindukan. Kuliner tentu menjadi salah satu tujuan yang banyak dikunjungi wisatawan domestik. Selain untuk sekedar beristirahat dan bercengkrama, mereka juga bisa mengisi perut dan melepas dahaga dengan aneka jajanan dan minuman yang tersedia di sentra kuliner Pancur. Karena area ini masuk dalam area Taman Nasional, tak banyak gerai kuliner yang boleh dibuka, kecuali hanya di sentra kuliner yang sudah ditentukan titiknya. Sektor lain yang turut terdongkrak dengan adanya WSL City Jilen Pro adalah sektor penginapan. Pasca pertandingan digelar, sejumlah penginapan di Jilen masih menerima tamu. Per hari mencapai 12 hingga 15 tamu yang berasal dari berbagai negara. Tak ada hal lain yang dicari wisatawan mancanegara di sini, selain alamnya yang liar, hutannya yang asri, dan lautnya yang berombak tinggi. Kita langsung full lagi ya sekarang ya?
WSL, tamu check out dari WSL, langsung ada tamu check in lagi. Dan kita kemungkinan bakal ramai terus sampai September. Soalnya kebetulan ombaknya bagus. Bulan September itu cuacanya yang paling stabil. Bulan September bakal full book kita semua sampai September. G-Land, eksotisme pantai berbalut keelokan alam liar. Tempat setiap insan pencinta sportivitas air mendulang kenikmatan. Berjibaku di antara debur ombak, berendam dalam hangat arus Samudra Hindia, dan bercengkrama ramah dengan satwa yang kerap hadir menyapa.